Karena dia bilang asli, Pak. Oke. Dia asli 2 kali. Wah, jadi saya pikir, kalau ijazah asli, makanya di wawancara saya di Eyewitness News, saya punya duga antara Sandi dengan Jokowi punya kerjasama. Jadi Sandi ini dia usah sebarkan supaya dia ini pengaruhi publik bahwa Jokowi itu punya ijazah asli. Itu menurut Prof sendiri, ijazah itu asli apa bukan? Kalau menurut saya, Pak, yang sekarang saya sudah ikuti semua, itu palsu, Pak. Saya barang bilang palsu. Kalau Pak cerita misalnya dari mana, saya bisa cerita dari SMA sampai kenapa palsu, Pak? Itu dia. Kenapa palsu, Pak? Palsu. Yang SMA begini, saya alumni SMPP 34 Kupang, di Kupang. SMPP itu apa, Pak? Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 34 di Kupang. Saya sudah tahu lama, Pak. Alumni tahun 80, Pak. 80. Sama dengan Jokowi? Sama dengan Jokowi. Dan saya sudah tahu Jokowi ini SMPP Negeri 40 Surakarta, Solo. Saya sudah tahu. Nah, makanya saya tidak kaget kalau sekarang ada laporan di gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang ini, karena ada temannya mengaku bahwa Jokowi itu adalah alumni SMPP. Sedangkan selama ini berita yang tersebar di dunia bahwa dia mengaku SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, dari sejarahnya, Pak, SMPP itu kan dia masuk 76 sama dengan saya juga. Kami sih. SMPP itu kan diberhentikan atau dihentikan itu tahun 85, Pak. 85. Jadi saya punya di SMPP 34 Kupang berubah jadi SMA 3 Kupang, Pak. SMA 3 Kupang. Sedangkan tahun 85. Sedangkan Jokowi SMA SMPP 60 Solo, dia berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Itu dia. Jadi, kenapa? Tidak masuk akal? Iya, bagi saya tidak masuk akal. Karena bagaimana dia sudah tamat SMPP di tahun 85, tapi dia pakai SMA yang baru berdiri tahun 85, Pak. Ijazah itu. Nah, dia masuk UGM tahun 80, tapi menggunakan ijazah tahun SMA yang baru berdiri tahun 85. Itu menurut saya tidak masuk akal, Pak. Sekarang coba kalau bisa, saya tidak tahu. Kalau misalnya perkiraan saya, kalau ini Pengadilan Negeri Surakarta ini berjalan bagus, tidak ada intervensi, saya yakin gugatan diterima, Pak. Karena memang temannya mengaku bahwa pakai ijazah SMPP 40, Pak. Temannya. Makanya itu dipakai sebagai gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Artinya temannya tidak menggunakan SMA 6. Tidak menggunakan, Pak. Solo, tapi SMPP 40 Surakarta. Itu dia. Oke. Itu aja sudah menjadi... Iya, untuk saya sudah. Bagi saya itu sudahlah. Kemudian, walaupun sekarang kan ada ini gonjang-ganjing, dia lulus si Permaru misalnya kan. Ada dari versi lain tidak lulus kan. Ada dari versi lain, ada namanya ada. Tapi saya curiga karena di versi yang dari kubu Jokowi, itu kan nama Jokowi seharusnya kalau mau ikut jujur, DJ, Pak. DJ. Tapi kenapa di situ J? Berarti Yoko. Kalau misalnya kita mau ini kan Yoko ya. Iya kan sekarang kita lihat tuh. Karena semua yang ada di yang menurut versi mungkin saya asli itu Joko, DJ. Nah, sekarang mereka bagaimana caranya dari kubu mereka Joko? Itu bagi saya tidak masuk akal, Pak. Pada saat Abang mendapatkan dokumen itu sampai akhirnya Abang memposting. Saya tadi kalau saya tidak salah itu hanya 1 hari lah. Hanya 1 hari dari saya dikasih itu langsung saya posting. Hanya 1 hari. Tapi kan ada peristiwanya yang melatar belakangi. Jadi ketika saya menceritakan itu ke akun X itu, sampai saya memiliki sebuah tulisan yang panjang tentang UTAS itu kan risetnya lama. Kita bukan berbicara ijazah itu ya, tapi riset tentang bahwa benar apa tidak Pak Jokowi itu berkuliah itu kan udah lama. Sampai akhirnya saya dikirimkan ini loh ijazah Pak Jokowi gitu. Nah, teman yang mengirimkan saya ini kan juga memberikan referensi kepada saya bahwa jangan takut untuk memposting itu. Bahasanya begitulah, jangan khawatir karena ini sudah dipublikasi oleh UGM. Ini juga sudah dipublikasi oleh salah satu ahli forensik gitu. Tapi yang Abang posting dengan barang bukti yang tadi seperti penyidik nggak, Bang? Barang bukti yang sudah diserahkan oleh Pak JW ke penyidik. Pak JW siapa? Pak JW ke penyidikan sudah menyerahkan barang bukti pada saat nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya nggak ditunjukkan. Saya hanya menyerahkan barang bukti awal untuk kemudian nanti selanjutnya saya juga diminta untuk melengkapi kan.
barang bukti yang lain, saya akan serahkan kembali. Nunggu jadwal. Saya tadi diminta untuk besok, tapi saya mungkin belum bisa kalau untuk besok, karena saya juga lagi ada kegiatan. Mudah-mudahan 1-2 hari ini saya sudah bisa menyerahkan kembali bukti-bukti yang saya lengkapi. Bang, tapi motif abang memposting unggahan itu yang menyatakan kalau itu asli itu ada perintah atau emang keinginan sendiri? Tidak ada perintah, itu keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak kita nggak tahu lah tahun berapa itu aja sebenarnya. Ketika beliau sudah selesai, tiba-tiba hari ini beliau sudah selesai jadi presiden, tapi masih saja diserang, itu saya tidak terima. Itu yang membuat saya ikut tampil lah untuk menyuarakan ini sebagai, dan mencari-cari bukti bahwa beliau ini benar telah menyelesaikan kuliah. Bahkan saya kan dari awal itu saya jalan cari yang namanya Si Penmaru, cari yang Si Penmaru itu majalah Perintis istilah zaman dulu itu. Nah, majalah Perintis itulah kemudian yang saya jadikan rujukan awal untuk mencari siapa-siapa teman Pak Jokowi berkuliah. Bahkan majalah Perintis itu pun bukan saya dapatkan dari temannya Pak Jokowi, tapi masih satu dalam kampus Pak Jokowi. Orang tua teman saya lah di Semarang. Jadi abang bilang abang marah ketika ada orang-orang yang mempermasalahkan keaslian ijazah Pak Jokowi. Menurut abang apa sih menurut pandangan abang gimana sih sosok Pak Jokowi sehingga bisa membuat abang sendiri marah gitu di mata abang? Kalau saya karena pendukungnya beliau ini orang baik lah. Saya kan dari Lombok. Lombok itu Pak Jokowi itu kalah loh. 2 kali pilpres kalah di bawah 30%. Tapi Lombok dibangun begitu bagus gitu sama Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya, karena saya sayang lah sama beliau ini. Dan saya tidak terima kalau beliau digitu-gitukan. Saya ingin mengajak teman-teman ini untuk membahas persoalan ijazah ini dengan kewibawaan. Yang dibahas ini adalah presiden dari ke-7 loh yang punya ijazah. Yang membahasnya ini para ilmuwan dan pakar-pakar. Janganlah dibuat jadi bercanda-bercanda gitu. Ketawa-ketawa mengatakan begitu, saya tidak terima itu. Dibilang inilah, bahkan terakhir itu saya sempat marah gara-gara sampai buku nikah loh itu kan, yang di media-media itu buku nikah disinggung apa segala, nggak fair lah begitu. Kalau masih Pak Jokowi ini begini, saya nggak terima itu digitu-gitukan. Kalau memang mereka memiliki data, mereka memang memiliki sesuatu yang membuat itu bisa kuat, ya mari kita tunggu aja pengadilan ini. Jangan kemudian teman-teman ini justru sekarang menggiring opini bahwa tidak percaya pada Polri, tidak percaya pada pengadilan. Jangan begitulah. Ini kan negara kesatuan Republik Indonesia, punya sistem cara menyelesaikan persoalan-persoalan begini. Saya ingin mendorong, ayo kita percaya pada kemampuan daripada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Metro Jaya yang menindaklanjuti laporannya Beliau itu, Pak Jokowi, untuk kita kemudian tunggu hasilnya seperti apa. Ini kan bukan 1-2 orang yang bekerja, ini kan banyak sekali yang bekerja. Mereka juga sudah dipanggil. Nanti ditanya sendiri ada berapa yang sudah dipanggil sampai hari ini. Saya pun kalau dibutuhkan kembali, saya juga akan hadir. Karena tadi saya juga dapat informasi, itu kan laporannya ada 4. Ada Polres Jakarta Selatan, ada Polda Metro Jaya, ada Bareskrim, ada juga yang di Mabes. Kalau yang di Mabes itu kan laporan mereka. Jadi kemungkinan saya terseret ke 4 tempatnya, dan saya siap memberikan keterangan. Nah, saya tidak akan berubah keterangan awal saya, mulai dari sini sampai ke 4-nya itu tidak akan berubah. Itu aja. Konfirmasi berarti yang diperiksa hari ini adalah yang laporan dari salah satu dosen di Universitas Sumatera Utara ya? Bukan. Kalau yang itu kan laporan di Bareskrim. Kalau ini kan laporan Pak Jokowi ini. Itu laporan Bareskrim itu. Berarti abang sebagai saksi pelapor begitu Bang ya? Mungkin tidak masuk dalam kategori itu, tidak masuk dalam saksi pelapor maupun terlapor. Tapi saya hanya diminta klarifikasi. Karena menurut saya nama saya disebut oleh terlapor. Sehingga saya perlu dikonfirmasi kembali. Nah, klarifikasi inilah saya hadiri. Tapi kan tidak cukup sehari, besok juga saya akan datang lagi. Cuman jadwalnya belum. Berarti besok ada pemeriksaan lagi di sini? Bukan, lebih kepada penyerahan bukti-bukti. Tadi kan sudah saya serahkan bukti awal. Menurut aparat penegak hukum, polisi mungkin itu belum cukup. Makanya saya akan lengkapi nanti. Itu aja. Laporan yang 30 April berarti ya? Laporan yang 26. Itu kan tanggal 26 Maret kejadiannya, tapi peristiwanya ya 30 April. Ini lebih ke pengembangan aja. Kalau saya salah, misalnya wawancara ini, saya minta maaf, wajar lah. Saya bukan politisi, jadi salah harus bilang benar, bukan Pak. Saya akademisi murni, yaitu kalau saya salah misalnya wawancara ini, saya minta maaf Jokowi, salah. Oke, Prof. Prof tamat tahun 80 masuk mana, Prof? Saya masuk tahun 80, kemudian saya tamat masuk ke Fakultas
Peternakan Universitas Nusa Cendana di Kupang, 88. Fakultas Peternakan. Peternakan. Universitas Nusa Cendana. Kalau Jokowi kan oke, dia kan sudah bilang bahwa dia masuk di Fakultas Kehutanan UGM, 80 juga toh? 80 juga. 80. Nah, saya waktu itu, maka ini saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Dia DO? Ya, menurut saya dia DO. Kenapa? Karena begini, kami waktu kuliah tahun 80 itu kan dari pergeseran dari dari Desember ke Juni, Pak. Jadi kami masuk Juni kan, itu sudah aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa IP di semester 4 itu ada penilaian, Pak. Semester 4 ada penilaian bahwa IP 2,5 ke atas berhak tulis skripsi. Oke. IP 2,5 ke sampai 2 berarti dia berhak tulis makalah. Tidak penelitian kan? Sedangkan IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 29 Juni 2013 dia DO, Pak. Dia DO. Makanya karena IP dia nggak sampai 2. Iya, nggak sampai 2. Makanya dia otomatis dia DO, tidak mungkin dia. Menurut peraturan yang berlaku pada saat kami kuliah. Waktu mulai tahun 80. Tahun 80. Nah, itu dia. Jadi bagi saya itu DO. Nah, kalau misalnya dia sudah DO, tidak mungkin dia tulis skripsi, Pak. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat skripsinya tidak disahkan oleh dekan, Pak. Yang menurut data yang saya dapat dari Rismon itu, yang tanda tangan satu orang. Padahal kalau kita mau ini kan penguji semua tanda tangan kemudian disahkan oleh dekan kan? Tidak. Nah sekarang bagaimana? Itu buktinya dia tidak mungkin punya ini skripsi, Pak. Bagaimana orang ini IP 2, di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi kemudian dia bisa skripsi? Tidak mungkin, Pak. Kemudian sampai ke tingkat Prof dari penulisan makalah, artinya dari 2 ke 2,5 makalah kan, 25 ke atas ini skripsi. Kemudian katanya saya dengar juga itu dalam debatnya Prof dengan Dian Sandi, dia katanya KKN juga. Apa ada KKN juga waktu itu? Enggak, selama ini kan di semua UGM banyak orang kan sudah tanya di mana KKN dia. Kan tidak ada. Kalau Prof? Kalau saya KKN di desa namanya Desa Liliba. Desa Liliba Kabupaten Kupang Tengah. Dulu Kabupaten Kupang Tengah. Saya KKN di situ. Itu wajib, Pak. Jadi sebelum kita mau penelitian, kita KKN dulu, Pak. Jadi karena waktu itu kan saya KKN kemudian saya penelitian karena saya kerja 4 tahun kan. Saya target 4 tahun. Jadi saya bersyukur, Pak. Saya 4 tahun tamat, Pak. Jadi saya lahir 62, 22 tahun saya tamat.